Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan tes konsumsi BBM kabulator kiriman dari Mas Bayu Tulungagung. Tanpa emisi kontrol ya. Ini solenoid udah modif tanpa tabung ya. Tanpa tabung. Intinya murni semua. Ini tanpa ini jalur vakum emisi kontrol, jalur vakum delco bagian akselerasi, kabulatornya 5K model vakum. Kasus sebelumnya ada pada sepuyer primer terlalu kecil ya. Terus sepuyer untuk sekunder atau koin kedua itu nggak mau terbuka karena ada masalah di jalur untuk untuk vakum skep sekundernya itu ada jalur pada bagian yang primer. Kondisi AC normal, terus untuk unit saya pakai katup one way ya. Fungsinya katup one way itu cuma saat dikasih spontan dia nggak mundur ya. Cuma gas tempel dia langsung maju. Jadi ibarat kata ya bisa dibilang yang bekerja cuma yang ini. Ini persiapan tes konsumsi BBM. Ini jalur yang dari tangki nih. Jalur yang dari tangki saya taruh di sini. Ya, ini yang dari botol masuk ke filter. Nih. Dari botol masuk ke filter. Jadi sistemnya nanti modenya penakaran per setengah liter. Trip meternya udah 0. Trip meter ya, dengan metode trip meter ini akurat, dengan Google pun Google Map itu akurat ya. Batas awalnya di sini, nanti saya isi ulang ya. Pakai ini metode penakaran per setengah liter. Nanti sampai posisi kembali ke sini nanti dapat berapa kilometer ya, jadi hitungannya per setengah liter. Untuk kabulatornya nih, rumusannya seperti ini. Jadi K5 vakum Tulungagung punya Mas Bayu, pilot jet sebelumnya 50 menjadi 60, primer 85 menjadi 105, power jet tetap 60 ya, sekunder dari 100 menjadi 160, non emisi kontrol tes 500 mili dengan spek full AC, mungkin kecepatan antara 50 ya. Spek AC nanti di spek non AC kecepatan 50 dapat berapa ya, di non AC berapa. Terus top speednya nanti bukan koin pertama ya, bukan koin pertama nanti dapat berapa ribu RPM. Contohnya kayak gini nih. Ini kan model vakum ya. Nih. Ini mentok. Ini koin pertama ya, koin kedua belum dibuka. Tapi kalau kita pedalnya kita injek lagi, ini kan kayak ada batasnya. Tuh. Ini baru pengunci koin kedua terbuka. Ya. Jadi ini belum, kalau kita injek pedal gas kayak gini nih, yang pertama nih kayak gini ya. Ini belum mentok. Ini baru koin pertama. Tapi kalau kepengen koin kedua terbuka, kita injek lagi. Nah, itu nanti penguncinya akan terlepas ya. Itu sistem yang model vakum ya. Sistem kinerjanya seperti itu. Mati lampu, saya matikan dulu. Semoga video nanti nggak teredit ya. Jadi saya tetap pakai filter, nanti top speed juga tetap pakai filter. Ini yang atas jalur pernapasan, sedang yang satunya jalur pernapasan.
Jadi nanti yang dihitung yang di tangkaran ini nih. Yang dihitung yang di sini nih. Nih ya. Nih. Nih. Batas awalnya nih. Jadi berangkat nanti aku pakai spek AC, kecepatan stabil ya, 4 speed. Jadi di speed 4 saya biasanya kalau udah masuk speed 4 itu jarang banget turun gigi. Jadi ibarat kata jalanan non hambatan tapi kecepatan bawah ya. Kalau kayak ugal-ugalan, terus intinya di pemakaian umum aja, terus kondisi medan, kondisi unit, semuanya juga sangat berpengaruh di hasil konsumsi BBM nya ya. Idle up, ini tambah idle up. Sabuk saya pakai. AC langsung on ya. AC on. Speed 3. Masuk speed 4, kecepatan 25. Speed 4 kecepatan 25. Jadi masalah hasil settingan di gigi akhir itu tenaganya ada apa enggak, itu dari ketepatan kita setting oktan selector ya, ketepatan kita dalam menyeting oktan selector atau settingan delco. Ini speed akhir gigi pris ya, atau gigi 4 nih. Ini speed akhir gigi pris atau gigi 4. Kecepatan cuma 25. Kecepatan cuma 25 nih di speed gigi akhir, kecepatan cuma 25. Kalau settingan delconya belum pas, biasanya kalau kecepatan kayak gitu itu biasanya itu akan tenaganya nggak dapet, terus mesinnya getar ya, pastinya mesinnya getar. Aman gigi 2 tambah berebut. Tetap aman tambah berebut. Sembilan koma 8 derajat, 9,7, 9,5 untuk AC ya.
9,3 ini kondisi jalan. Untuk AC kondisi jalan 9,4. Coba nanti akan tembus di berapa derajat ya untuk AC. 9,2. Untuk karburator keluhan sebelumnya itu pada poin kedua nggak mau terbuka ya. 8 derajat, 8,6, 8,5 derajat untuk kedinginan AC. Jadi kalau masalah hasil setting itu jangan pernah fokus di karburator saja semuanya. Itu harus saling mendukung ya. Kalau masalah RPM bawah terus nggak mau langsam ya, nggak mau langsam, bisa dari spuyer langsam, bisa dari solenoid karbu ya, bisa dari sistem emisi kontrol ya. Itu kalau nggak mau langsam, bisa dari jalur udara untuk spuyer langsam ya. Itu masalah nggak mau langsam. Terus masalah berebut saat gas tempel itu ya, itu bisa dari spuyer langsam ya, bisa dari settingan oktan selektor delco atau oktan selektor ya, itu tembus di 7,3 derajat oktan selektor delco ya. Jadi vakum delconya yang bagian akselerasi dia terlalu majunya terlalu cepat atau terlalu banyak, timing majunya terlalu banyak, itu ya saat gas tempel itu bikin berebut selain dari spuyer ya. Tuh, jadi masalah berebut itu jangan pernah fokus di karburator saja. Dari spek pengapian juga sangat berpengaruh masalah berebut itu ya. Kadang orang kan nyeting, kadang orang berebut kalau mobilnya apa unitnya berebut itu settingnya ada pada spuyer yang selalu dioprek-oprek spuyer ya gitu ya. Jadi spuyer jangan pernah fokus spuyer dikecilin lah, digedein lah. Kalau spuyer itu jangan kurang, jangan lebih, itu aja. Yang penting kita pengecekan dulu di perselangan ya. Perselangan itu kan perselangnya banyak, dari selang PCV, selang vakum delco, selang AC, selang solenoid AC, selang idle up, selang bimetal, itu banyak banget selang-selang ya, selang interpak ya, itu banyak pokoknya. Ini masalah selang-selang. Intinya menghindari kebocoran kevakuman. Gimana caranya? Menghindari kebocoran kevakuman ya, menghindari kebocoran kevakuman yang berlebih. Intinya angin palsu. Jadi penggunaan RPM kenapa jatuhnya kok saya tetap irit, karena penggunaan RPM ini paling maksimal itu 2.500 ya, di bawah 2.000. Ini kecepatan baru 45, ini kecepatan baru 45. Untuk spuyer ini juga naik ya. Spuyer yang sebelumnya spuyer utama atau spuyer primer itu 85, saya menaikkan menjadi 105. Untuk spuyer langsam yang sebelumnya 50 menjadi 60. Itu 7,1 derajat. Kecepatan enggak ada 50 ya, cuma 45.
banyak pesepeda hari Minggu soalnya ini. Rata-rata di 45 ini kecepatan, rata-rata di 45 kecepatannya ya. Speknya full AC. (6,7) untuk tingkat kedinginan AC ditembus di 6,7. Jadi unit sama unit kalau pemakaian gigi pre jalanan kayak gini ya, trek datar lurus, terus gas metode tempel kayak gini. Kalau settingan delco-nya bener, terus settingan vakum delco bagian akselerasinya itu normal, berfungsi dengan normal ya. Ya di gas tempel kayak gini dia ngisi terus. Walaupun gas tempel kayak gini dia ngisi. Jadi mobilnya ya kedorong terus karena BBM yang dikeluarkan sama api atau timing pengapiannya itu ngikutin ya. Antara BBM yang dikeluarkan sama timing pengapiannya dia ngikutin. Tembus di 6,5 derajat untuk AC. Kondisi pagi hari ya, tembus di 6,5 derajat pagi hari. Kecepatan rata-rata 45. Kondisi panas AC di mendekati 1000 ya. AC off. (800). (6,8). Setengah liter full AC dapatnya 6,8 ya, 6,8 km per setengah liter. Kalau dikali 2 berarti sama dengan 6 kali 2 12, 8 kali berarti 113,6. Kecepatan rata-rata 45. Jadi tinggal diasumsikan sendiri ya, kecepatan di 45 sama kecepatan 80 ya. Itu asumsinya, misalkan di kecepatan 80 kok tembusnya enggak cuma 1617, berarti kategorinya ya 1617 ya normal ya. Misalkan pemakaian kecepatan di 80 90 ya. Misalkan jenengan jatuhnya ini kan misalkan jatuhnya kok 7 kilo, itu berarti normal. Karena apa? 2 kali lipatnya kayak gitu. Nah ini kecepatan kan saya cuma 45 50 rata-rata kayak gitu ya, dapatnya ya kayak gini dengan spek full AC. Tapi nanti kalau kecepatannya 2 kali lipat ya berarti konsumsi BBM-nya itu akan berbeda. Makanya dengan konten-konten saya kayak gini ya, jangan salah persepsi dulu ya. Ini jadi ini kan kecepatan di 45 ya wis, bisa dibilang kayak gini. Kita mobil bermuatan sama mobil nggak bermuatan itu pun akan hasilnya kan juga akan berbeda.
mobil bermuatan sama mobil nggak bermuatan juga hasilnya akan berbeda. Karakter kita bawahnya, tinggal pengolahan kaki kita aja. 6,8 ya. 6,8. Posisi kembali ke awal. Nah, asumsinya ya gini, ini kan non muatan ya, non muatan. Setengah liter dapatnya 6,8, kalau dihitung 1 liter 1 banding 13,6, kecepatan 45. Ini non muatan ya. Kecepatan cuma 45. Misalkan sama-sama non muatan, kalau kecepatannya misalkan dibikin 2 kali lipatnya atau 90, misalkan nanti jatuhnya dapat 17 ya, 18 itu udah bagus. Dapat 110 gitu. Dengan kondisi pemakaian gigi akhir kayak gini. Kayak gitu. Jadi kenapa hasil konten saya selalu dapatnya kok irit? Karena memang saya settingnya ini ketepatan settingan sepuyer langsam. Karena dengan RPM 2000 atau di bawah 2000 atau di bawah 2500 itu yang bekerja baru sepuyer ini ya, pemakaian gigi bris, gigi air dan tanpa muatan ya. Makanya jatuhnya irit. Kenapa? Saya pemakaian sepuyernya ini baru 60, yang 105 itu belum bekerja maksimal kayak gitu. Ini bekerja maksimalnya setelah kecepatan di antara 80 ya. 80 ini baru bekerja 80 ya. Sepuyer 60 sama 105. Makanya saya rumusan sepuyer jatuhnya itu di 105 sama 60. Cuma kalau RPM di bawah 2500 yang bekerja baru sepuyer yang ini, yang 60. Kalau udah di atas 2500 ini udah mulai nyembur ya. Nah biasanya hasil settingan dengan rumusan kayak gini 60105 itu biasanya kalau nggak tembus di gigi 3 tembus 90 ya. Biasanya ya gitu. Gigi 3 tembus 90. Nanti di gigi 4-nya biasanya tembus paling enggak 100. Kalau di tol mungkin bisa 100 lebih. Itu ya baru penggunaan sepuyer yang 60 sama 105. Karena ini saya tanpa emisi kontrol. Jadi jelasnya di RPM 2500 ke atas sepuyer ini tetap terbuka. Tapi kalau pakai emisi kontrol sepuyer ini menutup, dan itu pun sistem emisi kontrol biasanya settingannya pada salah. Karena apa? Di ujung solenoid itu ada o-ring, kadang-kadang o-ringnya nggak dipasang, terus ring aluminium juga nggak terpasang. Jadi sistem ini sangat ribet. Karena apa? Berpengaruh di RPM bawah atau di langsam saat perpindahan antara on off solenoid. Makanya bikin kayak gini aja, kalau memang pemakaiannya bener, settingannya bener ya jatuhnya tetap bisa irit walaupun tanpa emisi kontrol. Semua tergantung dari kondisi unit berpenumpang dan enggak. Terima kasih.